Di sebuah kota kecil bernama Kudus, berdiri menara tua mirip candi, namun di sanalah azan pertama kali berkumandang. Siapa sangka, di balik menara itu hidup seorang wali yang mengajarkan Islam dengan kasih, bukan dengan pedang, dialah Sunan Kudus. Di awal abad ke-16, di tengah berkembangnya kekuasaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Sunan Kudus, dengan nama asli Jafar Sodik. Ia adalah putra Sunan Ngudung, salah satu ulama besar, dan ibunya bernama Syarifah, putri dari Sunan Ampel. Dari garis ini, Jafar Sodik mewarisi darah para pendakwah besar, cerdas, berakhlak lembut, namun tegas dalam menegakkan kebenaran. Sejak kecil, Jafar Sodik tumbuh dalam lingkungan pesantren dan ilmu agama. Ia belajar langsung dari kakeknya, Sunan Ampel, dan juga banyak menimba ilmu dari para ulama Arab yang datang ke Jawa. Dikenal sangat cerdas, ia mahir dalam ilmu fikih, tauhid, dan strategi militer. Karena kecakapannya, ketika beranjak dewasa, ia diangkat menjadi salah satu panglima di bawah pimpinan Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Pejuang dan ulama. Dalam beberapa catatan, Sunan Kudus ikut dalam penyerangan ke Majapahit, sebuah ekspedisi besar untuk menegakkan Islam di tanah Jawa yang kala itu masih kuat dengan pengaruh Hindu-Buddha. Namun berbeda dari pendekatan keras, Jafar Sodik selalu memilih jalan damai dan pendekatan budaya dalam dakwahnya. Ia menyadari, hati manusia tidak bisa dipaksa, ia harus disentuh dengan kasih dan kebijaksanaan. Setelah masa peperangan usai, Jafar Sodik menetap di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kudus, dan di sanalah ia membangun pusat dakwah dan pendidikan Islam. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus yang unik, menaranya berbentuk candi merah bata bergaya Hindu Majapahit. Dengan arsitektur ini, ia ingin menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk meruntuhkan budaya lama, melainkan merangkul dan memurnikannya. Kisah toleransi dan kebijaksanaan. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Sunan Kudus melarang umat Islam di wilayahnya menyembelih sapi, karena ia menghormati umat Hindu yang menganggap sapi hewan suci. Sebagai gantinya, ia menganjurkan penyembelihan kerbau saat Idul Adha. Dari kebijakan ini, masyarakat memanggilnya dengan penuh hormat sebagai wali yang lembut hatinya. Ia juga mendidik murid-muridnya agar memahami Islam dengan akal dan hati. Dakwahnya tidak hanya di masjid, tetapi juga melalui wayang, sastra, dan seni ukir yang sudah akrab dengan masyarakat Jawa. Ia membangun jembatan antara ajaran tauhid dan tradisi lokal, sehingga Islam tumbuh tanpa pertentangan besar. Rintangan dan ujian. Namun perjuangan Sunan Kudus tidak selalu mudah. Ia menghadapi tantangan dari kelompok yang menolak Islamisasi damai, serta sebagian kalangan yang ingin menyebarkan agama dengan kekuatan politik semata. Di sisi lain, ia juga harus menenangkan masyarakat Hindu-Buddha yang masih curiga terhadap ajaran baru. Tapi dengan kebijaksanaannya, ia berhasil menciptakan Kudus sebagai kota yang damai dan harmonis, menjadi simbol perpaduan budaya dan agama yang indah di tanah Jawa. Akhir hayat di tanah Jawa. Di masa tuanya, Sunan Kudus lebih banyak menghabiskan waktu mengajar dan membimbing santri di pesantrennya. Ia tetap aktif menulis dan berdakwah hingga kesehatannya mulai menurun. Sekitar pertengahan abad ke-16, Sunan Kudus wafat dengan tenang di tanah yang telah ia makmurkan dengan cahaya ilmu dan kasih sayang. Makamnya kini berada di Kauman, Kota Kudus, Jawa Tengah, berdampingan dengan Masjid Menara Kudus yang megah. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk mengenang sosok wali yang menanamkan nilai toleransi, kelembutan, dan cinta damai dalam dakwah Islam di Nusantara. Kisah Sunan Kudus mengajarkan bahwa Islam bisa tumbuh subur bukan karena pedang, tapi karena akhlak dan kasih. Ia meninggalkan warisan yang abadi, sebuah kota, sebuah menara, dan sebuah teladan bahwa kebaikan sejati selalu lahir dari hati yang lembut.